Bayangkan seorang wanita yang tidak hanya menjadi kaisar dalam dunia yang didominasi pria, tetapi juga mengubah sejarah Tiongkok selamanya. Dia adalah Wu Zetian, satu-satunya perempuan dalam sejarah Tiongkok yang berhasil menjadi seorang kaisar. Lahir dari keluarga biasa, Wu Zetian berhasil naik ke tampuk kekuasaan di istana yang penuh intrik, pengkhianatan, dan permainan politik berbahaya. Dari seorang selir istana yang tampak biasa saja, ia berhasil mengubah nasibnya menjadi penguasa tunggal Tiongkok. Wu Zetian tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam meraih kekuasaan, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang ia terapkan selama masa pemerintahannya. Dia adalah seorang visioner yang mampu melihat jauh ke depan, mengubah sistem administrasi, dan memperbaiki birokrasi di Tiongkok. Namun, untuk mencapai semua itu, dia harus melewati berbagai tantangan, termasuk pengkhianatan dari musuh-musuhnya dan tuduhan-tuduhan kejam yang melekat padanya selama berabad-abad. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam kisah Wu Zetian, seorang wanita yang penuh dengan ambisi, kecerdasan, dan strategi. Kita akan melihat bagaimana dia naik ke puncak kekuasaan, kebijakan apa saja yang dia terapkan, serta kontroversi yang membuat namanya tetap dikenang hingga sekarang. Wu Zetian lahir pada tahun 624 di sebuah keluarga terhormat. Ayahnya, Wu Shihuo, adalah seorang pejabat militer yang cukup berpengaruh, tetapi tidak berasal dari keluarga bangsawan. Meski demikian, Wu Zetian dibesarkan dengan pendidikan yang lebih baik daripada anak-anak perempuan lain pada masanya. Dia diajarkan membaca, menulis, dan belajar tentang sejarah dan politik. Dengan kecerdasannya, ia mulai memperlihatkan bakat politik yang luar biasa sejak usia muda. Ketika berusia 14 tahun, Wu Zetian dipilih untuk menjadi salah satu selir Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Di istana, dia diberi gelar Cai Ren, posisi yang cukup rendah dalam hierarki selir. Namun, Wu Zetian tidak puas hanya menjadi salah satu dari sekian banyak selir. Dia mulai mempelajari cara kerja istana, siapa yang memiliki pengaruh, dan bagaimana cara memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Setelah kematian Kaisar Taizong, Wu Zetian dikirim ke biara sebagai seorang biarawati, sesuai tradisi untuk selir-selir yang tidak memiliki keturunan. Namun, Wu Zetian tidak tinggal diam. Ia berhasil kembali ke istana melalui hubungan dengan Li Ji, putra Taizong, yang kemudian naik tahta menjadi Kaisar Gaozong. Dengan kecantikannya, kecerdasannya, dan kemampuannya untuk memahami permainan politik, Wu Zetian segera mendapatkan perhatian Kaisar Gaozong. Ia akhirnya diangkat menjadi permaisuri, menggantikan permaisuri Wang yang berhasil ia singkirkan dengan tuduhan palsu. Sebagai permaisuri, Wu Zetian semakin kuat. Ketika Kaisar Gaozong mulai mengalami masalah kesehatan, Wu Zetian mengambil alih kendali pemerintahan. Dia tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman, baik dengan cara diplomasi yang cerdas atau dengan cara yang lebih keras dan kejam. Ia menggunakan jaringan mata-mata untuk menjaga kekuasaannya dan mengendalikan semua orang di sekitarnya. Pada tahun 690, Wu Zetian mengambil langkah yang mengejutkan dengan mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, mendirikan dinasti Zhou yang baru, dan menurunkan dinasti Tang yang sudah lama berkuasa. Ini adalah langkah yang sangat kontroversial karena tidak pernah ada wanita yang menjadi kaisar sebelumnya. Tapi Wu Zetian tahu apa yang dia lakukan. Dia membentuk aliansi dengan pejabat-pejabat yang setia dan menggunakan taktik politik yang licik untuk mempertahankan posisinya. Sebagai kaisar, Wu Zetian melakukan banyak reformasi. Ia memperkenalkan sistem ujian sipil yang lebih adil untuk memilih pejabat pemerintahan,
mengurangi korupsi, dan mempromosikan orang-orang yang berbakat tanpa memandang asal-usul mereka. Ia juga mendukung pengembangan pertanian, perdagangan, dan memperkuat pertahanan militer. Di bawah pemerintahannya, Tiongkok mengalami masa stabilitas dan kemakmuran. Wu Zetian dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang inovatif dan progresif. Salah satu reformasi terbesarnya adalah merombak sistem ujian kekaisaran, di mana ia memperkenalkan ujian tertulis untuk mengurangi nepotisme dan mempromosikan mereka yang benar-benar berbakat. Dengan langkah ini, Wu Zetian tidak hanya memperbaiki birokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi kelas menengah untuk masuk ke pemerintahan, sesuatu yang sebelumnya sangat jarang terjadi. Selain itu, dia juga melakukan reformasi tanah dengan membagikan kembali lahan pertanian kepada petani miskin, mengurangi kekuasaan keluarga-keluarga bangsawan yang kaya. Langkah ini tidak hanya menstabilkan ekonomi pedesaan, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial. Kebijakannya yang berani ini membantu meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi pemberontakan yang sering terjadi akibat ketidakpuasan petani. Wu Zetian juga mempromosikan agama Buddha yang pada saat itu tengah berkembang di Tiongkok. Dia melihat ajaran Buddha sebagai alat politik yang bisa digunakan untuk memperkuat posisinya sebagai kaisar. Dalam beberapa hal, ia bahkan menyamakan dirinya dengan Maitreya, Buddha masa depan, untuk mendapatkan dukungan dari komunitas agama. Namun, perjalanan Wu Zetian tidak tanpa kontroversi. Selama masa pemerintahannya, dia sering dituduh melakukan kekejaman, termasuk penyiksaan dan eksekusi terhadap lawan-lawan politiknya. Beberapa catatan sejarah menggambarkannya sebagai tiran yang kejam dan haus kekuasaan. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar catatan ini ditulis oleh para sejarawan yang hidup setelah kematiannya di bawah dinasti Tang yang telah dia gulingkan. Oleh karena itu, pandangan negatif ini bisa jadi sangat dipengaruhi oleh bias politik. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Wu Zetian adalah seorang pemimpin yang mampu membawa perubahan besar bagi Tiongkok. Ia tidak hanya meruntuhkan hambatan-hambatan gender dalam politik, tetapi juga berhasil membawa stabilitas dan kemakmuran di tengah-tengah konflik yang melanda negeri. Hingga hari ini, Wu Zetian tetap menjadi simbol kontroversial di Tiongkok, dihormati sebagai reformis dan dikecam sebagai tiran. Wu Zetian adalah bukti nyata bahwa seorang wanita dapat memegang kendali penuh di dunia yang didominasi oleh pria. Dari seorang selir istana yang tak dikenal menjadi penguasa paling kuat di Tiongkok kuno, ia menunjukkan bahwa kecerdasan, ketegasan, dan kemampuan untuk beradaptasi dapat mengubah takdir seseorang. Meskipun pemerintahannya penuh dengan kontroversi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Wu Zetian adalah seorang tokoh yang berani menantang norma-norma zamannya dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Tiongkok. Kisah Wu Zetian mengajarkan kita bahwa dalam dunia politik yang penuh dengan intrik, hanya mereka yang berani mengambil risiko besar yang bisa meninggalkan warisan yang abadi. Apakah Anda berpikir bahwa Wu Zetian adalah seorang pahlawan atau seorang penjahat? Sejarah mungkin belum memberikan jawaban yang pasti, tetapi kisahnya tetap menjadi salah satu yang paling menarik untuk diulas. Buat kamu yang sudah menyimak sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih. Tambah terus pengetahuan kamu untuk bekal di masa depan. Dan semoga harimu selalu diberikan kebahagiaan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.